Bagaimana kabar Anda, sahabat Liputan6.com? Newsflash petang kembali hadir menyapa Anda. Kami telah menyiapkan 3 rangkaian informasi terkini khusus untuk Anda. Dan untuk berita pertama diawali dengan 10 tuntutan guru honorer pada aksi unjuk rasa tanggal 15 September 2015. Lebih dari 20.000 guru dan tenaga honorer yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta selama 2 hari, yaitu pada Selasa dan Rabu tanggal 15 sampai dengan 16 September 2015. Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia atau FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan pada guru dan tenaga honorer ini kepada pemerintah. Beberapa tuntutan itu diantaranya adalah meminta pemerintah untuk menuntaskan masalah status tenaga honorer di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis administrasi lain secara bertahap dengan cara mengangkatnya menjadi aparatur sipil negara melalui kebijakan penundaan atau moratorium seleksi penerimaan ASN reguler. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta pemerintah untuk menaikkan upah buruh honorer yang selama ini tidak lebih dari 300.000 per bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta pemerintah untuk menaikkan upah buruh honorer yang selama ini tidak lebih dari Rp300.000 per bulan, yang terkadang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Dan kemudian yang terakhir adalah masa guru dan tenaga honorer meminta pemerintah untuk menertibkan regulasi tentang penuntasan honorer K2 menjadi ASN. Beralih ke berita selanjutnya. Riau ditetapkan darurat asap. Berikut adalah langkah pemerintah untuk memadamkan api. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan, mulai hari ini Provinsi Riau telah berstatus darurat asap. Penetapan ini dilakukan menyusul terus meningkatnya volume asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah di Provinsi Riau. Siti, Kepala BNPB Willem Rampangile berada di Riau untuk memantau proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dia memastikan kalau pemerintah terus memantau perkembangan proses pemadaman dan mengantisipasi meluasnya kebakaran tersebut. Menurut Siti, upaya pemadaman terus dilakukan dengan menggunakan pesawat waterbombing atau pengeboman air dan cloud seeding atau pembentukan awan hujan. Dan untuk berita terakhir adalah apakah benar biskuit dapat memicu timbulnya kanker payudara? Sejumlah penelitian menunjukkan beberapa resiko kanker dikaitkan dengan makanan. Yang menarik, beberapa makanan justru dapat mencegah dan ada pula yang meningkatkan risiko kanker, seperti misalnya biskuit yang kerap kita konsumsi sebagai camilan. Ahli gizi Dr. Claire Robertson dan biokimia Dr. Miriam Dweck mengatakan, sebenarnya yang dikhawatirkan dari biskuit adalah lemak yang tersembunyi untuk menghindari asam lemak trans yang meningkatkan kolesterol total dan menurunkan kolesterol baik. Penelitian lain menyebutkan bahwa lemak trans juga bisa menimbulkan berbagai jenis kanker termasuk kanker payudara, plus sejumlah penyakit lain termasuk stroke, batu empedu, dan diabetes mellitus tipe 2. Lemak trans juga dihubungkan dengan menurunnya fungsi kekebalan tubuh dan mutu ASI yang rendah terhadap ibu yang sedang menyusui. Baik, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan pada News Flash kali ini. Namun Anda jangan khawatir karena kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda beberapa jam ke depan. Untuk dapat terus mengakses informasi dari kami, silakan kunjungi situs kami di www.liputan6.com atau silakan follow Twitter kami di @liputan6.com, Facebook di Liputan 6 Online, dan silakan follow Instagram kami di @liputan6. Akhir kata saya harus pamit undur diri, sampai jumpa.